Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus menyeberang Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi lari, dan setibanya di kota mereka menceritakan segala sesuatu juga tentang 2 orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah berjumpa dengan dia, mereka mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat pagi semuanya. Bacaan pada hari ini menyambung bacaan yang kemarin. Pada bacaan ini, kita semua juga diajak untuk merenungkan sisi kealahan Yesus. Jadi kita percaya Yesus itu sungguh manusia, sungguh Allah. Dia tidak hanya manusia tapi juga Allah, tapi dia tidak hanya Allah tapi dia manusia. Itulah pribadi Yesus. Dalam perikop ini kita semua diajak untuk semakin percaya, oh ternyata Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Nah, aspek itu yang ingin ditampilkan dalam bacaan hari ini dan juga kemarin. Kalau kemarin ditampilkan bahwa Yesus yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini, meredakan angin ribut. Hari ini kita mau melihat bagaimana sisi kealahan itu sungguh nampak dalam pribadi Yesus. Diceritakan tadi bahwa Yesus dari Danau Genesaret mendarat di daerah Gadara. Ada 2 orang yang kerasukan setan keluar dari pekuburan dan mereka berteriak-teriak kepada Yesus. Berteriak mengatakan, "Anak manusia, apakah engkau datang hendak menyiksa kami?" Lalu yang penting diperhatikan Bapak Ibu, 1, tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang berani. Itu artinya apa? Artinya ya sudah semua orang, semua kita manusia nggak ada yang berani. Hanya Yesus itu berani. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, cerita ini ada dalam Injil yang lain, Injil Markus dan Injil Lukas bercerita yang sama. Tapi kalau dalam Injil Markus dan Lukas dikatakan orang itu dirantai, tetapi rantainya itu selalu lepas, diputus oleh orang yang kerasukan setan itu. Jadi betapa hebat dan kuatnya orang yang kerasukan setan itu, di sini dikatakan sangat berbahaya. Kalau dirantai aja, itu yang sudah barang yang paling kuat aja dirantas, diputus, lalu harus pakai apa lagi membelenggu orang yang kerasukan itu? Tidak ada lagi. Jadi mau dikatakan di sini betapa hebatnya
orang yang kerasukan setan itu, betapa hebatnya kekuatan setan itu yang sangat berbahaya, tak seorang pun berani lewat dan mampu mengalahkannya. Dari sini kemudian kita mulai bisa melihat ada Yesus yang dengan begitu setan itu tidak hanya mengalahkan Yesus, tidak berani, bahkan dia takut sama Yesus. Dia takut sama Yesus dan dia menyebut nama Yesus itu sebagai anak Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal yang penting. Satu, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengatasi segala kuasa setan tadi. Setan yang sungguh berbahaya, karena memang setan tadi tidak hanya satu dua, tetapi gerombolan. Kalau dalam Markus dikatakan 2000 babi, maka itu memang setannya banyak ribuan melawan Yesus, dan Yesus mampu mengalahkannya. Ya. Dan juga setan itu reaksi tanggapannya, engkaulah anak Allah. Ya. Anak Allah itu sebutannya bagi Yesus. Dia bukan hanya manusia nabi biasa, tapi ini adalah sebutan istimewa. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh berasal dari Allah, dia sangat dekat dengan Allah, dia bersatu, bahkan bersatu dengan Allah sendiri. Ya. Siapa yang melihat aku, ia melihat Allah. Yesus itu adalah kepenuhan wahyu Allah sendiri. Ya. Baik Bapak Ibu, moga-moga dengan bacaan ini kalau kita merenungkan sungguh-sungguh, kita sampai pada iman kepercayaan kita, oh ternyata Yesus itu sungguh Tuhan Allah. Di samping ia memang sungguh manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia pun akan diberi kemampuan kuasa mengalahkan kuasa kejahatan yang ada di sekitarnya, yang ada di dalam dirinya sendiri. Kita mohon semoga kita makin percaya bahwa Yesus sungguh Tuhan Allah kita.